Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Meat Grinder yang dirilis pada tahun 2009. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Maria yang tengah menghadapi kesulitan besar. Maria sedang ditagih oleh seorang rentenir, meskipun utang yang dimiliki bukanlah miliknya, melainkan milik suaminya yang sudah meninggal. Sejak suaminya meninggal, Maria harus menanggung seluruh beban utang tersebut seorang diri. Dalam upaya untuk melunasi hutang-hutang itu, Maria memutuskan untuk berjualan bakso. Keputusan itu diambil bukan hanya untuk membayar utang, tetapi juga untuk menafkahi anak perempuannya yang bernama Bua yang memiliki keterbatasan fisik. Karena kondisi Bua yang harus selalu dijaga, setiap kali Maria pergi berjualan, ia mengunci pintu rumah dan meminta anaknya untuk tidak keluar agar tetap aman di dalam rumah. Namun pada suatu hari, ketika Maria sedang sibuk berjualan di pinggir jalan, kerusuhan terjadi antara dua kelompok remaja SMA yang terlibat dalam tawuran. Keributan itu mengakibatkan dagangan Maria hancur berantakan, sehingga ia tidak bisa lagi melanjutkan usahanya untuk sementara waktu. Beruntung pada saat itu, ada seorang siswa bernama Atapol yang berani menolong Maria, menghalau kerusuhan tersebut, dan menyelamatkan Maria dari situasi yang lebih buruk. Setelah pihak berwajib berhasil mengamankan para remaja yang terlibat tawuran, Maria kembali ke tempat jualannya. Sayangnya, tak hanya dagangannya yang hancur, namun juga habis dimakan orang. Dengan perasaan kecewa dan tidak tahu harus bagaimana, Maria akhirnya pulang ke rumahnya dengan hati yang terpuruk. Ia tidak tahu lagi harus mencari modal dari mana untuk melanjutkan usaha berjualannya. Namun kesedihannya semakin bertambah ketika ia mendapati bahwa anaknya telah keluar rumah tanpa seizin dirinya. Hal itu membuat Maria marah dan sangat kecewa sehingga ia menghukum Bua dengan keras. Namun malam itu Maria merasa sangat bersalah. Ia merasa menyesal telah berbuat demikian pada anaknya, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ketika Bua kembali, Maria segera memeluknya dan meminta maaf atas perlakuannya. Di tengah suasana penuh emosi itu, Bua mendapati cairan merah mengalir keluar dari gerobak bakso milik ibunya. Setelah diperiksa, ternyata cairan itu adalah darah yang berasal dari tubuh salah satu siswa yang tewas akibat tawuran sebelumnya. Entah siapa yang iseng memasukkan mayat tersebut ke dalam gerobak bakso. Alih-alih melapor ke polisi, Maria yang sedang terdesak oleh kekurangan modal untuk berjualan malah terlintas sebuah ide yang sangat mengerikan. Ia berpikir untuk memanfaatkan tubuh tersebut sebagai bahan bakso agar bisa melanjutkan usahanya. Dengan cara ini, Maria berharap bisa tetap berjualan dan mengatasi masalah keuangannya. Hari pun berganti dan keesokan harinya, rumah Maria kedatangan seorang pria bernama Rizal yang mencari Sumi, kekasihnya yang bekerja sebagai babysitter di rumah Maria. Rizal sudah tidak sabar ingin menikahi Sumi dan ia datang untuk menanyakan keberadaan Sumi. Begitu mendengar nama Sumi, Maria mempersilahkan Rizal masuk dan memberinya semangkuk bakso. Setelah selesai makan, Rizal kembali menanyakan keberadaan Sumi. Rizal sudah sangat ingin menikahi Sumi dan ingin tahu di mana kekasihnya itu berada. Mendengar pertanyaan Rizal, Maria merasa marah dan mulai kehilangan kesabaran. Maria memberitahu Rizal bahwa Sumi sudah kabur bersama suaminya yang tidak lain adalah suami Maria sendiri. Rizal yang tidak percaya dengan penuturan Maria malah tetap ngotot dan melakukan tindakan yang tidak sopan dengan menggeledah rumah Maria untuk mencari Sumi. Melihat tingkah laku Rizal yang tidak menghormati privasinya,
Maria menjadi semakin kesal dan marah. Ia pun menyerang Rizal dengan brutal dan akhirnya membunuhnya. Tubuh Rizal kemudian diolah menjadi bahan bakso. Seperti biasa, tanpa ada rasa penyesalan yang berarti bagi Maria. Keesokan harinya, Maria kembali berjualan bakso di rumahnya. Ternyata baksonya sangat laris manis dan digemari oleh banyak pelanggan karena rasa yang nikmat yang didapatkan dari bumbu rahasia yang digunakan Maria. Namun saat ia sedang menyendok kuah bakso dari panci, tiba-tiba kepala Rizal muncul dari dalam panci, membuat Maria panik dan ketakutan. Tak lama kemudian, Atapol, siswa yang sebelumnya telah menolong Maria dalam tawuran, datang mengunjungi Maria dan menawarkan bantuan untuk melayani pelanggan. Sejak saat itu, hubungan Maria dan Atapol semakin dekat. Maria mulai merasa lebih nyaman dengan kehadiran Atapol yang membantunya, dan perlahan hubungan mereka berkembang menjadi lebih akrab. Suatu malam, para rentenir yang sebelumnya datang menagih hutang kembali datang dengan teman-temannya. Karena Maria belum memiliki uang untuk membayar utang, ia menawarkan mereka semangkuk bakso dengan harapan mereka bisa memberi sedikit kelonggaran waktu. Namun meskipun sudah diberi bakso, para rentenir tetap bersikeras untuk menagih hutang dan tidak menunjukkan belas kasihan. Kecewa dan hampir kehabisan kesabaran, Maria akhirnya menyerang mereka satu persatu dengan cara yang sangat kejam. Mereka semua dibunuh dan seperti biasa tubuh mereka diolah menjadi bahan bakso. Beberapa hari setelah kejadian itu, Atapol kembali menemui Maria. Kali ini, pemuda yang baru saja lulus SMA ini tampaknya tidak bisa menahan diri melihat pesona Maria, sang janda muda. Pada akhirnya, mereka melakukan adegan mantap-mantap dengan penuh gairah. Setelah melakukannya, Atapol pergi ke belakang rumah Maria untuk mencuci muka di sebuah tong air. Namun ketika tong itu dibuka, dia terkejut menemukan tubuh buah yang sudah tidak bernyawa di dalamnya. Maria yang berada di sana segera mengatakan bahwa buah masih hidup, hanya sedang sakit. Mendengar penjelasan itu, Atapol kebingungan dan memaksa Maria untuk menceritakan yang sebenarnya. Dengan enggan, Maria akhirnya mengungkapkan kisah yang menyakitkan. Ternyata Buah dulu pernah memergoki ayahnya yang sedang melakukan adegan mantap-mantap dengan Sumi. Namun ketika Buah ketahuan mengintip, ayah dan babysitter langsung mengejar Buah untuk menutupi aib tersebut. Mereka membawanya ke belakang rumah dan dengan cara yang sangat kejam, mereka mengakhiri hidup Buah dengan menenggelamkannya dalam tong berisi air. Aksi kejam itu sebenarnya dilihat oleh Maria, yang kemudian marah besar dan membalas dendam dengan menghabisi suami serta Sumi. Sejak saat itu, Buah yang sering muncul dalam bentuk halusinasi sebenarnya sudah meninggal dunia dan hanya merupakan bagian dari ketidakmampuan Maria untuk menerima kenyataan pahit. Kemudian, Atapol melaporkan penemuan jenazah Buah kepada pihak kepolisian. Namun, dia tidak melaporkan Maria karena hingga saat itu Atapol belum mengetahui bahwa Maria telah membuat bakso dari daging manusia. Sejak kejadian itu, perasaan Atapol terhadap Maria mulai berubah menjadi jijik. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Maria. Namun, tak lama setelah hubungan mereka berakhir, Atapol justru jatuh hati pada seorang gadis muda bernama Nida. Maria yang mengetahui hal tersebut tentu merasa marah, tidak terima jika kekasihnya direbut oleh orang lain. Suatu hari, Maria datang ke rumah Nida dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya dengan alasan ingin Nida mencoba bakso buatannya. Sesampainya di rumah Maria, Nida disuguhi air es yang sudah diberi obat tidur. Ketika Nida terbangun, dia mendapati dirinya sudah berada di dalam bak berisi air yang bercampur dengan tubuh manusia. Sementara itu, Atapol mendatangi rumah Nida. Namun, ibunya memberitahu bahwa Nida sedang tidak ada di rumah karena diundang makan bakso oleh Maria.
Merasa tidak enak, Atapol memutuskan untuk segera menyusul Nida ke rumah Maria. Sementara itu, Maria sudah bersiap untuk mengolah Nida menjadi bakso. Namun ketika hendak melaksanakan rencananya, Maria terkejut karena Nida sudah tidak ada di dalam bak tersebut. Karena panik, Maria mencari Nida di sekitar rumah sambil membawa parang. Setelah Maria pergi, Nida keluar dari persembunyiannya dan langsung mencoba untuk kabur. Namun dia akhirnya tertangkap kembali dan Maria memaku tangan dan kaki Nida agar tidak bisa melarikan diri lagi. Ketika saatnya untuk mengeksekusi Nida, tiba-tiba Atapol muncul. Maria terkejut melihat kehadiran pria yang dia cintai dalam keadaan seperti itu. Dalam kebingungannya, Maria memutuskan untuk melarikan diri. Atapol berusaha keras untuk menyadarkan Nida yang sudah berada dalam bahaya. Ketika Nida akhirnya sadar, ia merasa cemas dan bingung, mengira bahwa Atapol juga terlibat dalam perbuatan keji yang dilakukan oleh Maria. Namun, Atapol dengan cepat memberikan penjelasan yang melegakan, menyatakan bahwa semua yang terjadi adalah akibat kelakuan Maria yang psikopat. Atapol dengan tegas mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam aksi tersebut. Tanpa memikirkan kemungkinan bahaya lebih lanjut, Atapol pun memutuskan untuk segera mengejar Maria. Sementara itu, Maria yang sudah semakin panik tampak melarikan diri dengan membawa parang. Ia berlari dengan tergesa-gesa, seakan dikuasai oleh ketakutan dan kegilaan. Semua tindakannya tampak kacau, seperti orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Apa yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa ketakutan dan kepanikan yang menghantui Maria berasal dari bayangan masa lalunya yang sangat kelam dan menyakitkan. Dahulu, ayahnya sering menjualnya untuk dijadikan wanita penghibur. Bahkan dia pernah hamil dan harus mengaborsi janinnya beberapa kali. Luka emosional yang ditinggalkan oleh pengalaman pahit tersebut masih membekas kuat dalam ingatan Maria. Namun, kenyataan yang lebih mengerikan terungkap saat diketahui bahwa ibu Maria adalah seorang psikopat yang memiliki kebiasaan mengolah daging orang jahat untuk dijadikan bakso. Ternyata, ibu Maria lah yang menjadi guru pertama bagi Maria dalam mengolah daging manusia menjadi hidangan yang sangat kejam tersebut. Semua pengalaman kelam ini akhirnya membentuk mental Maria menjadi sangat terguncang dengan trauma yang mendalam. Perasaan terperangkap dalam kenangan masa lalu yang penuh penderitaan akhirnya merusak kestabilan pikirannya. Singkat cerita, Atapol akhirnya berhasil melacak jejak Maria dan menemukannya duduk di atas sebuah jembatan rel kereta. Maria terlihat tenggelam dalam kenangan yang begitu kelam, masa lalu yang tak masuk akal, yang penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Hatinya pun terasa hancur melihat kondisi Maria yang begitu terguncang. Dengan penuh empati, Atapol berusaha menenangkan Maria, berbicara dengan lembut agar ia bisa meredakan kegelisahan yang ada dalam dirinya. Namun, kenangan-kenangan pahit yang terus menghantuinya ternyata terlalu berat untuk ditanggung. Kekuatan emosional yang dimiliki Maria sudah tidak mampu lagi bertahan. Dalam kondisi yang sangat emosional, Maria akhirnya memutuskan untuk melompat dari jembatan, mencoba mengakhiri segala penderitaannya. Seperti biasa, polisi baru tiba setelah kejadian tersebut terjadi. Mereka melakukan usaha evakuasi dan pencarian, namun hingga malam hari, mereka belum berhasil menemukan keberadaan Maria. Rasa keputusasaan mulai menyelimuti pihak kepolisian. Dan akhirnya mereka menutup kasus tersebut dengan penjelasan yang terkesan mistis. Polisi menyatakan bahwa Maria telah disembunyikan oleh penunggu sungai tersebut yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Sejak saat itu, jembatan tempat kejadian dikenal dengan nama Jembatan Maria sebagai pengingat akan peristiwa yang tragis tersebut. Namun, sebuah kejutan yang tak terduga akhirnya muncul. Meskipun semua orang mengira bahwa Maria telah hilang selamanya, ternyata ia masih hidup. Maria ternyata pergi ke kampung halamannya, tempat ibunya tinggal.
Di sana, ia berencana untuk bertemu dengan ibunya yang dikenal sebagai guru dalam mengolah daging manusia. Film ini pun berakhir dengan misteri yang belum sepenuhnya terungkap, meninggalkan pertanyaan besar tentang masa depan Maria dan perjalanan hidupnya yang penuh luka. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.